'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, mungkin sebelum semua pada pagi hari ini kita akan berdoa dulu ya, dipimpin sama Mas Siti. Bisa? Tidak tolong? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa dulu kamu hari ini ya, masing-masing berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Putri. Hari ini ada yang mau masuk. Siapa kira-kira? Dia biasa Marisa. Kenapa itu? Oke, sakit. Jadi dicatat ya. Nanti ketua kelas minta tolong minta surat sakitnya ya Mas Fikri ya. Ya. Oke. Minggu lalu kita belajar apa ya kira-kira? Masih ada nggak? Faktor kelangkaan, betul sekali. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian melihat dulu dua gambar di PPT kali ini. Yang sebelah kanan ada apa itu? Bensin, Oke, yang sebelah kiri? gas habis. Oke. Nah, anak-anak kira-kira bensin itu berasal dari apa? Berasal dari minyak apa? Minyak bumi, betul. Kalau gas dari apa? Oke, sama mereka berdua ini punya kesamaan, yaitu sama-sama dari sumber daya alam. Nah, coba pikirkan, coba bayangkan apa kira-kira yang terjadi kalau misalnya dua dari kebutuhan ini, bensin, BBM atau gas habis di sekitar kita. Apa yang terjadi di kehidupan kita ini? Oh iya betul, tidak terjadi kelangkaan. Kalau sudah langka, apa yang terjadi? Kalau gas habis, ibu kalian nggak bisa? Betul, nggak bisa oseng-oseng kangkung. Kalau misalnya bensin habis, bisa jalan-jalan. betul. Apalagi sekarang Indonesia itu susah ya jalan kaki deket sini, nggak mau, maunya pakai motor minum gitu ya. Betul sekali. Oke, nah melihat dari dua gambar ini, dan kemarin kita sudah membahas tentang faktor kelangkaan ya, kita akan mengulas lebih dalam, belajar lebih dalam tentang dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya alam. Kenapa Ibu kok yang dikaji cuma dampak ekonomi? Karena dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita nggak pakai uang, nggak mungkin kita tidak ada pembeli dan menjual, ya kan? Mungkin teman-teman di sini, mungkin anak-anak di sini ada yang orang tuanya punya toko, ada yang orang tuanya punya usaha. Nah itu mungkin nggak jauh-jauh dari yang namanya faktor atau sektor ekonomi. Betul sekali. Nah sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu. Kalau kemarin kan faktor-faktor kelangkaan ya yang kita bahas ya. Dan di sini ada apa sih yang dinamakan dengan kelangkaan SDA? Itu apa sih Bu? Nah, kelangkaan SDA atau sumber daya alam merupakan kondisi di mana sumber daya alam itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan Mbak Bening pengen itu isi bensin sekitar 2 liter. Ternyata pada saat itu ada kelangkaan di pom bensin itu bolehnya cuma beli 1 liter. Nah, ternyata Mbak Bening itu mau ke Pacet, nggak cukup 1 liter untuk ke Pacet, betul nggak? Betul. Nah, otomatis itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya Mbak Bening, betul sekali. Nah, lalu apa hubungannya sama ekonomi Bu? Kalau kelangkaan SDA ini, yang pertama yaitu kelangkaan SDA membuat manusia harus memilih karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi. Nah, dalam hal ini itu kalian bisa istilahnya menjaga dan menghemat bagaimana agar SDA yang kita punya itu tidak langka dan bisa sampai digunakan ke cucu-cucu kita nanti, seperti itu. Lalu yang kedua ada pilihan itu memunculkan masalah ekonomi seperti apa, bagaimana hidup siapa,
diperjualbelikan kan, diperjualbelikan kan. Nah, itu bisa dikatakan kalau BBM itu termasuk dari sektor ekonomi yang bisa didistribusikan ke orang-orang melalui proses jual beli atau proses kegiatan ekonomi. Betul sekali. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja ke pembagian kelompok, di mana di sini ibu mau kalian membagi kelompok di 3 kelompok dari satu kelas ini ya, dibagi 3 kelompok dan nanti akan melakukan diskusi dengan lembar kerja yang sudah ibu berikan dan juga kasus yang sudah ibu sediakan. Di sini ibu ada 3 kasus yang dimana sekarang ibu minta untuk satu peraturan kelompok maju ke depan untuk memilih studi kasus apa yang akan diambil oleh kelompok kalian nanti untuk dianalisis. Silakan satu orang maju ke depan. Yang sebelah berduduk, iya. Yang belakang, oke. Satu lagi siapa? Oke. Coba dibuka dulu dari Mbak Naila. Rangkaan edisi. Oke. Kamera gas, sabung gas. Ini kajian umroh bukan kelangkaan bahan bakar solar. Oke, kelangkaan bahan bakar solar. Kalau lagi umroh ibu bangkrut ya itu. Oke, tadi sudah dibagi berarti ya? Tadi ya kelompoknya ya. Oke, sekarang boleh kembali ke masing-masing. Nah, untuk studi kasusnya apa ibu? Oke, studi kasusnya ada 3 benar tadi, ada krisis air bersih, ada kelangkaan LPG 3 kilo atau LPG melon yang warnanya hijau itu ya. Lalu ada kelangkaan bahan bakar minyak atau bensin. Oke. Lalu kerjanya gimana ibu? Nah, kerjanya nanti di sini. Ibu akan membagi ini ya. Apa aja yang dianalisis ibu? Nah, di lembar kerja ini sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Lalu setelah dijawab diapain ibu? Nanti setelah 15 menit kalian diskusi, ibu akan minta kalian untuk presentasi. Dan itu semuanya maju ya. Satu kelompok semuanya maju. Karena di situ banyak pertanyaannya. Mungkin ada argumen-argumen atau diskusi dari kelompok lain seperti itu ya. Oke. 15 menit cukup? Cukup anak-anak? Oh, minta 10 menit. Karena udah minta 10 menit ya berarti ya? Oke. Ibu kasih aku 10 menit untuk kalian melakukan analisis. Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh beritahu ibu ya.
Kemudian kami dari kelompok kedua ingin menggambarkan hasil diskusi kami tentang analisis kelangkaan BBM di Balikpapan. Ya, yang pertama apa yang kamu temukan terkait kelangkaan seperti tersebut. Jadi setelah kami baca dari artikel yang ada di papan ini, permasalahan utamanya adalah kelangkaan bahan bakar solar yang disebabkan paling besar itu karena keterlambatan distribusi dari PT Pertamina Patraniaga dalam memasok atau mensuplai bahan bakar berjenis solar. Terus yang kedua, bagaimana kamu melihat dampak ekonomi dari masalah kelangkaan ini terhadap masyarakat di sekitarnya? Jadi tadi juga dijelaskan dampak ekonominya itu yang paling terdampak adalah petani, pendistribusi yang sayur yang ada di pasar, karena kan kalau antriannya itu sepanjang 1 km, otomatis sayurnya akan mengalami kenaikan harga di pasarnya. Lebih mahal ya jadinya ya. Yang ketiga, kan jadi pada usaha kecil atau pekerjaan rumah itu kita sudah cuti BBM menjadi langka. Maka yang akan terjadi itu sistem distribusi para penyuplai di pedagang kecil yang mana itu merupakan usaha kecil itu akan terganggu karena tidak mampu menyuplai bahan-bahan karena sistem transportasinya itu tidak memiliki sumber bahan bakar. Dan ini karena ini alhasil ini pedagang itu nanti pedagang yang penyuplai itu juga sama-sama rugi karena si penyuplai ini nggak dapat bayaran, sementara yang dagang itu nggak bisa berjualan gitu. Oke. Jadi yang terdampak banyak itu ya, banyak elemen ya terdampak ya, banyak misalnya banyak sektor, banyak orang. Selanjutnya untuk keempat, menurut hasil penyelidikanmu siapa saja yang terdampak paling besar secara ekonomi? Mengapa mereka mengalami dampak besar? Dan yang terdampak itu pedagang yang mensuplai barang ke pasar. Selanjutnya yang kelima, sebutkan beberapa solusi yang menurut hasil analisisku dapat membantu mengurangi masalah kelangkaan tersebut dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Solusi yang kami buat yaitu yang pertama ada satu, menambah pasokan bahan bakar solar 2 kali lipat. Yang kedua ada mengaktifkan SPBU 4 selama 24 jam. Oke, ya. Bisa duduk. Sekian itu hasil diskusi dari kami kelompok kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplausnya dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2 membahas tentang kelangkaan bahan bakar minyak. Selanjutnya yaitu dari kelompok mana? 3 atau 1? 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 tadi membahas tentang kelangkaan air bersih ya, atau krisis air bersih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil analisis kelangkaan air bersih di Nusa Tenggara. Yang pertama, kelangkaan air bersih akibat kerusakan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai atau das, dan pemerintah yang tidak melindungi sumber-sumber mata air melalui peraturan daerah. Yang kedua, melihat dampak ekonomi dari masalah kelangkaan tersebut, warga NTT harus membeli air bersih seharga yang awalnya 2.000 per jerigen ini menjadi 2.500 per jerigennya. Yang ketiga, apa yang terjadi pada usaha kecil atau pekerjaan orang-orang yang tidak sanggup bayar seperti LPG, BBM, atau FLC digunakan. Usahanya sektor pertanian sangat terdampak karena ketergantungan pada air untuk irigasi sehingga menyebabkan gagal panen. Lalu yang keempat, siapa aja yang
membeli air karena airnya jadi mahal. Terus yang kelima, solusi menurut hasil kelompok kami adalah harusnya itu adanya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Oke, pemerintah. Jadi pengelolaan airnya gitu ya. Iya. Oke, saran itu sudah selesai. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Oke, terakhir dari kelompok 3 nih. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Oke, bahan bakar tabung gas atau LPG berarti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kelangkaan tabung gas LPG di Kalimantan. Setelah membaca atau menyelidiki kasus yang kamu pelajari, masalah apa yang kamu temukan terkait kelangkaan sumber daya tersebut? Yakni mengeluhkan karena LPG 3 kilo mengalami kelangkaan usai Kominfo melarang penjualan gas melon pengecer. Bagaimana kamu melihat dampak ekonomi dari masalah kelangkaan ini terhadap masyarakat di sekitarnya? Jelaskan pendapatmu. Kelangkaan ini membuat harga melonjak di pasaran sehingga masyarakat menengah ke bawah mengeluarkan biaya lebih besar untuk memasak. Selanjutnya yang ketiga, apa yang terjadi pada usaha kecil atau pekerjaan orang-orang ketika sumber daya seperti LPG, BBM atau air bersih menjadi langka, itu mengalami kerugian karena operasional mereka itu terhambat. Contohnya, itu seorang penjual nasi kuning itu terpaksa berhenti berjualan karena tidak mendapatkan LPG. Yang keempat, menurut hasil penyelidikanmu, siapa saja yang terdampak paling besar secara ekonomi? Mengapa mereka mengalami dampak yang besar? Karena mereka sangat bergantung pada LPG 3 kilo yang harganya terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari dan usaha. Nomor 5, sebutkan beberapa solusi yang menurut hasil analisismu dapat membantu mengurangi masalah kelangkaan tersebut dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Jelaskan alasannya secara singkat. Yang pertama yaitu pemerintah perlu memperbaiki distribusi LPG. Yang kedua menambah kuota LPG. Yang ketiga memberikan subsidi. Oke, solusinya cukup banyak ya. Sudah selesai? Sudah. Kita lanjut terus. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua presentasinya dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, dari ketiga kasus yang sudah kalian analisis, kira-kira tahu nggak apa persamaannya? Sama-sama langka. Betul, sama-sama langka. Oke. Namun untuk dampaknya dari segi ekonominya, kira-kira kan tadi ada pertanyaan siapa yang paling terdampak. Nah, persamaan dari 3 kasus ini, siapa yang paling terdampak itu rata-rata siapa yang paling terdampak? Orangnya masyarakat kelas menengah ke bawah, betul sekali. Masyarakat rakyat kecil yang paling kesulitan karena istilahnya kalau misalnya ada kelangkaan berarti yang namanya barang tuh harganya akan melonjak tinggi atau melonjak naik, susah didapat, distributornya juga kebingungan, bahkan juga kan UMKM atau usaha kecil itu juga dijalankan oleh kadang-kadang ada masyarakat yang ke bawah atau jarang yang menengah ke atas. Mungkin kalau toko Madura kan, nah toko Madura itu biasanya juga yang mempunyai itu orang-orang yang menengah ke bawah atau mungkin jarang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan faktor-faktor penyebab dari kelangkaan SDA ini. Singkat saja, pertama yaitu ada keterbatasan SDA, ada yang kedua pertumbuhan penduduk, yang keempat kemampuan produksi terbatas, yang
yang keempat bencana alam, yang ketiga distribusi tidak merata, dan yang keenam konflik. Nah, kalau keterbatasan SDA ini nggak usah ditanya ya, karena minyak bumi, lalu yang SDA untuk membuat apa tadi LPG 3 kg itu terbatas. Iya, kalau misalnya dikeruk terus, artinya kenapa? Akan habis, betul. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk ya. Ini nggak salah lagi ya, karena kan di Indonesia sekarang penduduknya ada berapa? Ayo, ada sekitar 371 juta jiwa, dimana setiap tahunnya juga belum tentu akan bertambah atau berkurang, tapi kalau berkurangnya belum tentu, kalau bertambahnya sudah pasti, betul. Lalu yang ketiga, kemampuan produksi terbatas. Nah, ini apa maksudnya, Bu? Kemampuan produksi terbatas, di mana negara kita kan masih negara berkembang, teknologinya belum mumpuni, masih banyak yang mesin-mesin diimpor. Dari mana aja kira-kira, Mas Tegar? Dari banyak. Kalau kereta dari Cina. Oke. Kalau mobil dari Jepang. Oke. Dan dari Solo juga SMK. Oh ya, itu nggak dilanjutkan ya dengan baik ya, nggak difasilitasi dengan baik. Nah, kalau misalnya kemampuan produksinya itu rendah, lalu hanya mengandalkan tenaga manusia, otomatis hasil dari produksinya akan berkurang. Beda sama yang pakai mesin, tinggal cek selesai seperti itu. Kayak gimana? Kayak di Jepang gitu kan, udah contoh negara Jepang di mana sekarang sudah pakai mesin semuanya, makanan sudah tangkapannya sudah sangat gimana tuh sekarang namanya acara teknologi ya gitu kan. Oke. Lalu yang keempat ada bencana alam, ini juga bisa. Lalu yang kelima ada distribusi dan merata, yang tadi sudah dijelasin tadi sama kelompok dua kalau nggak salah ya, bener nggak? Distribusi tidak merata ya. Untuk apa tadi? Kelangkaan apa tadi? Bahan bakar solar, betul sekali. Lalu yang keenam ada konflik. Oke, ini dampaknya. Lalu ada masalah ekonomi dan strategi mungkin sedikit, yaitu kita harus apa kira-kira kalau dari anak-anak semuanya? Strateginya apa? Atau yang bisa kalian lakukan sebagai siswa SMP agar kelangkaan SDA itu tidak terjadi? Apa? Menghemat, betul sekali. Kalau keran mati, kalau keran nggak dipakai dimatiin. Kalau misalnya nggak perlu pakai motor, mendingan jalan kaki, betul sekali. Oke. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari materi pada hari ini? Apa? Oke, Mbak Aulia? Kita harus menjaga pengelolaan sumber daya alam. Kita harus menghemat agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam. Oke, kalau dari Mbak Gita, Mas Tegar, ada lagi? Apa? Yang seperti dikatakan Mbak, kita sebagai anak SMP harus belajar untuk efisiensi supaya alam juga menjaga kita. Karena kalau alamnya marah, pasti kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman. Oke, betul sekali yang dikatakan sama anak-anak ya. Oke, Ibu rasa cukupnya untuk pertemuan hari ini. Ibu mau menambah sedikit saja, di mana sumber daya alam bisa habis, tapi kesadaran dan kepedulian kita harus tetap tumbuh. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kita akhiri pertemuan kali ini ya, karena udah pada lapar ya, mau istirahat ya. Setelah ini ya jamnya ya. Oke. Mohon maaf dari Ibu. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang bab yang beda ya, bab selanjutnya ya sepertinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.